Karena dengan bermurah hati, itu bukti kita telah mengalami kemurahan. Dan ketika kita bermurah hati, kita adalah orang yang berbahagia. Hidup dalam kemurahan hati memang tidak semudah dengan apa yang kita katakan. Tetapi kalau Anda atau saya ingin hidup berbahagia dan disukai oleh banyak orang, belajarlah hidup dengan murah hati. Shalom sahabat Lentera Injil TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Sharing Iman Kristen. Seperti biasa, kita masih ada dalam pembahasan tentang buah roh, dan pada hari ini kita akan membahas tentang kemurahan. Saya selalu ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Shalom Pak Stephen. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa hari ini. Gimana kabar Pak Stephen? Tetap semangat. Amin, puji Tuhan. Shalom Pak Hendra. Shalom Pak Ferdi, shalom Pak Stefan. Apa kabar? Halo Pak Hendra, puji Tuhan, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Pak Hendra, gimana kabar hari ini? Ya puji Tuhan, seperti biasa, sehat kuat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kemurahan. Seperti biasa, yang pertama kita akan mendengarkan arti dari kemurahan yang akan disampaikan oleh dua pastor, yaitu Pastor Hendra dan Pastor Stephen. Silakan, apa arti dari kemurahan? Kemurahan adalah karakternya Allah. Pertama. Yang kedua, kemurahan itu adalah sifat yang sangat baik. Jadi ada baik, tapi kemurahan ini tingkatnya sangat baik. Yang ketiga, kemurahan adalah ketenangan menghadapi hal yang jahat. Jadi kemurahanlah yang membuat kita akhirnya bisa melepaskan senyum kepada orang yang jahat. Ya, kemurahanlah ini yang menggerakkan kita akhirnya bisa mengampuni orang yang jahat. Dan itu dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Seperti itu. Ya kalau saya melihat kemurahan adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam hal menolong atau juga tentunya tidak menyebabkan kerugian atau penderitaan dari orang lain. Ya, itu adalah kemurahan. Jadi itu tindakan atau perilaku seseorang. Nah, kemudian kemurahan hati ya, tentunya itu kemurahan itu didasari dengan tindakan yang semuanya dari hati. Nah, itu adalah sikap seperti saya katakan tadi, itu adalah tindakan menolong, memberi pertolongan yang tentunya orang lain sebenarnya tidak layak mendapatkan. Dilakukan tanpa pamrih, jadi tanpa balasan. Kemudian suatu tindakan yang memang benar-benar keluar dari hati yang mau menyatakan bahwa ya inilah yang saya lakukan, yang memang memberikan satu pertolongan atau suatu hal yang memberikan satu penghiburan kepada orang lain. Ya, tentunya itu ada didasari dengan tindakan kita. Yaitu dari saya tentang kemurahan. Dan kalau saya melihat ya karena kita membahas ini kemurahan di dalam buah roh, yaitu ini memiliki makna bukan hanya sekedar memberi sesuatu, ya, tetapi bisa merasakan atau ikut juga merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, tentunya kita bisa berempati atau bersimpati, ya, merasakan kesusahan dan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kita bisa mengambil
ya merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, itu kemurahan menurut saya. Kita sudah mendengarkan arti yang disampaikan oleh Pastor Hendra dan Pastor Stephen tentang kemurahan. Kalau begitu, apa pentingnya atau mengapa kita harus hidup di dalam kemurahan? Kalau saya melihat bahwa mengapa kita harus hidup dalam kemurahan, ya karena memang ya itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mengapa? Karena memang Allah telah bermurah hati kepada kita. Nah, Tuhan mau bahwa kita harus melakukan yang demikian. Jadi, ya kita harus melakukan atau hidup dalam kemurahan karena memang kita sudah menerima kemurahan yang dari Tuhan. Nah, karena itu kita diajar bukan hanya mau menerima saja, ya, tetapi mau berbagi sehingga hidup kita menjadi berkat, ya, berkat bagi nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Apa yang kita lakukan, ya, karena itu memberikan keuntungan yang besar bagi kita, ya. Kita melakukan kemurahan itu sebenarnya untuk kita, ya, karena itu akan berdampak positif kepada banyak orang, ya. Berdampak juga di dalam kehidupan kita, tubuh kita, ya, dan juga itu berdampak, ya, khususnya begitu banyak, begitu besar terhadap orang lain itu merasakan dampak yang luar biasa. Ya, kalau kita melakukan kemurahan, ya karena itu kita harus hidup dalam kemurahan. Ya, benar sekali yang dikatakan Pastor Hendra. Kalau kita mengacu pada firman Tuhan yang Yesus sampaikan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kita ditanya mengapa kita harus hidup dalam kemurahan, karena hanya dengan cara itu pula kita bisa berbahagia. Dan yang paling penting adalah karena seperti kata Pastor Hendra, kita hidup dalam kemurahan karena kita mengalami kemurahannya Tuhan. Jadi menjadi orang yang murah hati tidak mudah, ya. Bukan sesuatu hal yang gampang, gitu. Karena seperti saya katakan tadi, dan seperti arti yang disampaikan oleh Pastor Hendra, bahwa kemurahan hati, ya, itu jangan sampai merugikan orang. Kalau ada, kita yang dirugikan, ya. Jadi kemurahan itu akan sangat berhubungan erat dengan mengutamakan kesenangan orang, bukan kesenangan kita. Kemurahan hati ini sangat sekali mengutamakan Tuhan yang harus senang, bukan kita, ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, bukan ukuran kebaikan kita di dalam kemurahan ini, tetapi dalam kemurahan ini ukuran kebaikan yang kita lakukan adalah karena ada yang diutamakan lebih dari diri kita. Itu sebabnya berbahagialah orang yang murah hati. Ya. Saya kenal seorang oma di salah satu kota di mana saya pernah berada. Ketika oma ini meninggal, biasanya kan kalau orang meninggal ada penyampaian seperti misalkan kalau andai kata almarhum ini punya hutang, punya salah, ada kan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi di oma ini, ya, ketika ada seorang anak menyampaikan itu banyak yang memprotes karena oma ini telah meminjamkan banyak uang kepada orang-orang di kota itu. Dan hampir semua tidak mengembalikan uang itu. Dan anaknya ini beberapa waktu sebelum oma ini meninggal, memprotes mamanya. Mama ini sudah tahu orang ini penipu. Datang dengan wajah palsu hanya untuk mendapatkan uang, masih aja dipinjamkan. Dan ada satu bahasa dari oma ini. Dan pesan langsung ke anak ini. Dan itu disampaikan dalam kesaksian duka. Ya. Kalau mama buat itu, bukan untuk orang itu. Tapi karena mama mentaati Tuhan.
Luar biasa ya. Amin. Dia Amin. rela ditipu, bahasa lainnya begitu. Dia tahu itu penipu, bukan tidak. Dia sampaikan ke anaknya, tahu itu penipu. Tapi ketika orang itu diizinkan Tuhan datang ke dia, seperti saya pernah berdoa, saya bilang pengamen itu, si Oma ini menyampaikan ke anaknya bahwa itu dia lihat sebagai cara Tuhan membawa orang siapapun, dan dia harus tetap taat kepada Tuhan. Jadi bukan orangnya, tetapi Tuhannya yang diutamakan. Bukan dirinya, tetapi Tuhannya yang diutamakan. Sehingga Oma ini sangat dikenal sebagai orang yang sangat murah hati di kota itu. Jadi ketika dia meninggal, semua orang yang punya hutang, semua menangis. Menangis bukan apa-apa, saya pikir, karena sudah tidak ada yang bisa ditipu. Haleluya. Jangan orang yang bisa menipu. Gitu. Jadi saya bercanda seperti itu karena langsung tahu kan dari cerita-cerita saya sampaikan kepada teman ini, saya bilang ini menangis banyak karena nggak ada lagi yang bisa ditipu. Ya, jadi memang begitu ya, orang saking murah hatinya akan seperti itu. Makanya seperti bahasa Pak Benat, murah hati ini tidak akan pernah merugikan orang, yang ada kita yang rugi. Gitu. Tapi kita hanya rugi secara materi, kita hanya rugi sementara di dunia, tapi di kekekalan, kita orang yang sangat-sangat akan mendapat penghargaan. Amin. Dengan murah hati. Ya. Nah, jadi kemurahan inilah yang kalau kita belajar, saya nikmati adalah karena kemurahan inilah kita dapat pengampunan. Ya. Sebab itu ada lagu yang kalau kita nyanyi, lagu zaman dulu ya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Kalau kita nyanyi lagu ini, saya langsung terpikir pengampunan. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak bermurah hati dengan dosa kita. Tak ada pengampunan, tak ada orang masuk surga. Ya, tak ada Tuhan Yesus mau jadi manusia. Semua dilatar belakangi karena kemurahan hatinya. Dia merugikan dirinya. Ya, saya ambil pemahaman kemurahan Tuhan ini rela meninggalkan surga yang sangat mulia dan turun dalam kehinaan. Itu kemurahan. Ya. Kemurahan yang akhirnya seperti bahasa tadi lah, kemurahan ini yang membuat kita jadi punya belas kasihan, jadi punya empati, jadi punya simpati. Kemurahan ini yang membuat itu. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita diajarkan langsung kemurahan oleh Tuhan. Yang perlu kita pastikan bahwa kita terus punya kemampuan untuk menghidupi kemurahan seperti yang Tuhan teladankan dan ajarkan. Karena seperti bahasa saya tadi, untuk soal kemurahan ini sangat tidak mudah, apalagi di hari-hari yang semakin jahat ini. Ya. Di hari-hari di mana bahkan orang-orang dengan kelas rohaninya di atas sedang kehilangan kemurahan hati. Ya. Ini hari ini kita sedang berhadapan dengan Indonesia menghadapi politik ya, pilkada serentak, dan sangat menyedihkan melihat beberapa pendeta, bahasa salah satu hamba Tuhan menjadi pelacur politik. Ya. Kehilangan kemurahan hati, saudara. Aduh, ini sangat menyedihkan. Ya. Kualitas kita adalah kualitas memberi. Ya. Tetapi kalau kualitas kita kehilangan kualitas memberi, murah hati ini sangat identik dengan memberi. Saya percaya kita setuju itu ya. Beri pengampunan kah, beri apapun itu akan melibatkan namanya kemurahan. Ya. Semua sifat yang keluar dari refleksi dari kemurahan hati itu pasti sifatnya, actionnya keluar, kita memberi. Apakah kita beri senyum, apakah kita beri
penghargaan, apalagi kita beri dalam bentuk materi atau kita beri dalam bentuk apapun, itu harus kita pastikan lahir dari kemurahan hati, karena setiap refleksi pemberian kita dan itu tidak lahir dari kemurahan hati, sangat mungkin itu di latar belakangnya dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Jadi kesempatan saya hanya ingin mengingatkan apa yang saya katakan. Ketika kita hidup dalam murah hati, kita orang yang berbahagia. Saya senang sekali saya ada di kota itu dan saya menemukan pengalaman dengan Oma itu, ya, Oma yang sangat dikenal dengan murah hati dan anak-anaknya memprotes dia karena beberapa orang yang datang itu jelas-jelas mereka istilahnya memperalat bahasa gitu kan, Oma itu. Oma bukan tidak tahu, bukan orang yang bodoh karena dia punya bisnis yang banyak dan meninggalkan warisan yang banyak ke anak-anaknya. Ya. Tetapi Oma yang sangat tidak cinta harta, dia cinta jiwa sekali. Jadi itu alasan utama dia bermurah hati bahkan terhadap orang yang dia tahu menipu dia. Wow. Ya. Jadi mengapa kita harus hidup dalam murah hati? Saya ambil pengalaman Oma itu. Ya. Karena murah hati yang bahagia. Memang kalau kita lihat ya, jujur kalau bicara tentang kemurahan atau murah hati, sedikit sekali yang kita lihat. Ya kan? Karena memang bicara kemurahan ya itu adalah tindakan yang memang nyata, yang kita lihat. Dan memang pada dasarnya manusia kita itu memang egois. Bahkan sekalipun dia sudah lahir baru, itu memang sifat egois di dalam kehidupan kita itu selalu ada. Ya, selalu mau mementingkan diri sendiri, selalu mau mencari keuntungan diri sendiri. Ya, maaf bahkan seperti sudah dikatakan tadi ya, orang-orang yang boleh dikatakan rohaninya udah mapan, udah tinggi, tapi ya tentu kita akan melihat dari sikap atau tindakan. Ya, memang mau belajar tentang kemurahan, ya memang harus dilatih, ya kan? Bagaimana kita bisa melakukan itu. Pada intinya yang saya tahu begini, kita bisa melakukan kemurahan yang memang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, kita lakukan itu karena kita sudah merasa bahwa kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan, ya kan? Kita tidak akan bisa melakukan kemurahan atau murah hati kalau kita tidak pernah merasakan bahwa kita itu hidup karena kemurahan. Ya, tentunya terutama kita hamba-hamba Tuhan yang memang melayani Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak kali kita hidup dengan selalu kita punya perkataan, ya pokoknya saya mau melayani, Tuhan saja yang atur, ya kan? Kita mungkin bicara kepada orang lain dengan kata-kata yang manis. Wah, ini memang hamba Tuhan yang luar biasa, berserah kepada Tuhan. Tetapi memang kadang-kala juga pikiran kita, ya kan? Kita ada keluarga, kita bukan diri sendiri, ada anak, ada istri, kehidupan selanjutnya besok apa yang kita makan. Ya. Nah, disitulah kita harus, ya bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga, ya boleh dikatakan yang menjadi public figure, ya kan? Ya memang menyatakan tentang kemurahan, ya tentu tindakan untuk apa? Membantu, khususnya apa? Tentunya jemaat yang kita layani, ya memang bagaimana kita bisa melihat keadaan mereka. Dan saya banyak pengalaman juga, ya seperti Pastor Stephen katakan tadi, saya berapa kali itu sampai mau menangis. Kenapa? Itu sebenarnya saya yang harus bantu orang tersebut. Ini janda yang bantu, yang memang saya masih kuat, boleh dikatakan masih bisa bekerja. Tetapi mereka memperhatikan kami, keluarga, untuk memberikan apa yang ada pada mereka. Nah, di situ saya belajar begini. Tuhan sedang menyatakan bahwa ya Dia bisa memakai siapa saja dengan di luar nalar pikiran kita, ya, untuk membantu kita. Dan saya rasa juga ya teman-teman pernah mengalami dan merasakan yang demikian. Nah, tentunya ketika kita merasakan yang demikian, ya saya percaya
tidak akan mungkin kita tidak akan melakukan apa yang namanya itu kemurahan hati. Walaupun memang ya harus itu dilatih. Karena memang ego kita itu memang terlalu kuat. Kadang, ini saya butuh dan sebagainya. Ya itu kalau saya lihat. Ya, jadi menarik ya pembahasan kita malam hari ini. Tadi Pastor Stephen mengutip khotbah Tuhan Yesus di bukit, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Lalu ditambah lagi oleh Pastor Hendra mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu egois, ya, mementingkan diri sendiri. Nah, kalau manusia egois, berarti hidup dalam kemurahan itu sangat berat sekali. Baru dilanjutkan lagi oleh Pastor Hendra, kalau begitu memang kemurahan itu, untuk hidup dalam kemurahan itu harus dilatih. Akhirnya timbul pertanyaan saya seperti ini, apakah dalam kondisi manusia seperti yang disampaikan oleh Pastor Hendra tadi, karena pada dasarnya manusia dia egois, ya, hanya mementingkan diri sendiri, dan saya melihat juga apa yang dikutip oleh Pastor Stephen dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang berbahagia. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, timbul pertanyaan, apakah kemurahan ini memang bisa dilatih, ataukah itu benar-benar datang dari Tuhan gitu, yang memampukan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang hidup dalam kemurahan, ya, seperti itu. Gimana kira-kira? Ya kalau saya lihat gini, kemurahan itu datang dari Tuhan. Ya, saya rasa di luar Tuhan tidak akan berikan apa namanya itu kemurahan. Ya, tetapi ketika Tuhan anugerahkan kemurahan tersebut, ya kita diberikan kehendak juga kan. Ya, mau lakukan silakan, mau tidak mungkin bagi Tuhan tidak apa-apa, tetapi ada konsekuensinya. Ya kan? Jadi memang butuh kita melatih diri kita, pikiran kita. Ya, ketika kita melihat bahwa apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, ya, kemurahan yang Tuhan berikan, ya tentunya yang seperti dikatakan tadi, ya kita juga harus memang melatih diri kita, ya, supaya apa? Memang supaya kita, ya kalau Paulus bilang supaya tidak jadi batu sandungan lah, ya. Saya melatih tubuhku supaya bisa diterima, ya. Maka menurut saya, ya kemurahan dari Tuhan, ya bukan dari siapa-siapa. Dan ketika itu Tuhan berikan kepada kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, dan kita harus melakukannya. Nah, tentunya ya seperti kita mungkin Alkitab sudah diberikan, ya kan? Nah, kalau kita tidak melatih untuk terus membacanya, maka saya rasa itu akan terkesampingkan. Benar tuh kalimatnya tuh. Kalau orang Manado bilang, saya tahu isulah. Ya, kalau kita bicara kemurahan, kalau dari firman Tuhan yang kita baca tadi itu, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Memang pada dasarnya hati kita manusia ini kan sudah dicemari dosa. Kecenderungannya memang sudah istilahnya kehilangan kemurahan hati pada dasarnya. Tetapi ya itu, seperti Pastor Hendra bilang, karena itu datang dari Tuhan, orang menikmati, maka yang keluar itu pasti nanti kemurahan juga. Jadi saya jadi ingat siaran televisi dulu, di RCTI itu ada namanya minta tolong. Ya, jadi orang minta tolong, tapi orang yang menolong terbukti orang baik, nanti dikasih sejumlah uang, ya, diberikan sejumlah bantuan sebagai wujud menghargai kebaikan orang itu. Nah sekarang kalau di sekarang ini saya lihat itu diterapkan oleh Mbak Im Wong, ya, dia memakai orang-orang tertentu, ya, ketika bertemu dengan orang baik, nanti kemudian
dikasihkan sejumlah uang untuk menghargai kebaikan orang itu. Gitu. Jadi yang baik ditambah lagi kebaikannya, ya. Nah, ini sebetulnya gambaran kemurahan sebetulnya. Ya, apa yang dilakukan itu gambaran kemurahan. Jadi jangankan orang Kristen, orang tidak Kristen aja ketika dia tampilkan sesuatu yang istilahnya, makanya saya bilang kemurahan tadi itu dalam definisi yang saya temukan adalah sifat yang sangat baik. Jadi bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Kualitas kebaikannya sangat jauh ya, sampai melahirkan empati, simpati, belas kasihan. Gitu. Nah, jadi ini kalau orang tidak dalam Tuhan aja, ya, itu tetap bisa sama hukumnya sebetulnya. Sama. Jika seorang yang tidak kenal Tuhan hidup dengan sifat yang sangat baik, orang pun akan membalas kebaikan itu. Hanya ada perbedaan di kita ini, ketika kita bicara kemurahan hati, tolak ukurnya adalah kemurahan yang dari Tuhan. Itu tolak ukur kita. Jadi ketika kita bicara tentang murah hati kita adalah murah hati seperti yang diteladankan oleh Yesus. Ada bahasa Yesus begini, jika engkau meminjamkan, janganlah engkau mengharapkan kembalinya. Ketika kita sampaikan ini, ada teman sampaikan di salah satu pelayanan radio, kemudian ada suara datang memprotes. Kalau saya pinjamkan, kalau saya mintakan kembali, saya rugi dong. Karena ternyata dia rentenir. Mana ada rentenir mau rugi kan? Nah, jadi kalau begitu tetap dilihat lagi ya motivasinya ya. Jadi ya, kalau gitu. Tetap memang kita harus perhatikan motivasinya. Gitu kira-kira. Kalau beda di kita itu seperti definisi yang ada tadi, memang harus rela rugi untuk definisi murah hati kita kan. Gitu. Seperti Yesus rela meninggalkan yang sangat mulia itu. Tempat yang mulia itu rela ditinggalkan untuk turun ke dunia ini, gitu. Ya. Saya jadi tertarik ingin bahas ini, ingin bertanya ini ke kedua pastor ini, ya, karena penjelasan yang saya dengar ini timbul pertanyaan di hati saya, dan jika berkenan dijawab ya boleh. Ya, jadi seperti apa ya namanya? Kalau kutipan dari firman Tuhan tadi dan penjelasan dari kedua hambanya ini, saya jadi bertanya seperti ini. Mana yang benar ya? Atau kalau pernyataan saya salah ini ya tidak usah dijawab. Apakah seseorang itu ya menerima kemurahan dulu dari Allah baru dia bisa bermurah hati? Atau karena dia bermurah hati, maka dia dipandang Allah sebagai orang yang memiliki kemurahan. Ya, kalau saya seperti tadi ya, kita tidak akan bisa bermurah hati ya tanpa Allah yang memberikan itu. Jadi Allah dulu lebih dahulu bermurah hati kepada kita, baru kita bisa merasakan, baru kita bisa menerima itu dan melakukan apa yang namanya murah hati. Karena kalau dari kita sendiri itu tidak akan ada kata murah hati. Alkitab sudah mengatakan bahwa kita itu jahat. Ya, Roma pasal 3 dia mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar semua. Ya, semua orang telah menyeleweng, mereka pemberontak. Mana ada manusia kalau tidak diubahkan atau tidak menerima kemurahan, terus ada kemurahan di hati mereka. Jadi kalau menurut saya, tentu dari Tuhan lebih dahulu yang bermurah hati kepada kita sehingga timbul ya, karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita untuk kita bisa bermurah hati. Itu dari saya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Pastor Hendra jelaskan itu sangat benar ya. Tapi yang seperti saya jelaskan tadi, ini Pak Ferdi ini terpancing dengan bahasa saya bahwa orang di luar Tuhan pun, ya itu bahasa itu yang memancing itu sebetulnya. Jadi bahasanya sebenarnya, ya kalau orang di luar Tuhan, kemurahan hatinya tolak ukurnya beda dengan kemurahan hati kita di dalam Tuhan.
refleksi kemurahan hati kita di dalam Tuhan, itu memang sumbernya karena kita menikmati, menyadari, dan mengalami kemurahan Tuhan. Itu yang mengubah kita seutuhnya. Sehingga ketika kita action dengan kemurahan hati kita, itu sumbernya jelas dari mana. Ya. Di luar ada memang istilah kemurahan hati, pasti ada juga. Hanya tolak ukurnya beda. Gitu. Bisa hanya dipengaruhi oleh keadaan. Makanya saya angkat tadi sebuah acara televisi. Dan orang bisa baik karena memang situasi, karena ada yang datang. Ya, tapi kalau kita actionnya banyak, ya banyak actionnya. Seperti saya katakan tadi, kemurahan kita bisa berupa senyum. Pemberian senyum itu pun harus lahir dari murah hati. Ya, contoh misalkan tiba-tiba kita ada di tempat ibadah dan di tempat ibadah itu pula kita bertemu orang yang kita tahu sedang menjelekkan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita hadapi orang ini? Ya, tahu kita bahwa orang ini sedang menjelekkan kita. Ya, kemurahan hati menolong kita tenang hadapi orang ini. Karena dalam definisinya dan dalam pengalaman saya juga, seperti tadi, kemurahan itu selalu menghasilkan empati, simpati, belas kasihan. Ya. Jadi saya bisa menerima orang yang jahat kepada saya itu karena saya murah hati. Kalau ukurnya siapa? Tuhan. Karena menerima orang jahat itu hanya Tuhan. Ya. Ajaran yang bisa menerima orang jahat itu hanya Tuhan. Ya. Dan yang bisa mengubah hati orang jahat menjadi tidak jahat itu hanya Tuhan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang jahat, kemampuan untuk kita mengampuni itu lahir karena kita orang murah hati. Dan kenapa itu ada pada kita? Karena kita mengalami. Ya. Karena kita mengalami. Ini gambaran-gambaran perumpamaan yang pernah Yesus gambarkan, misalkan seorang yang berhutang kepada raja kan. Ya, raja hapuskan dia punya oleh karena kemurahan hati raja dihapuskanlah semua hutangnya. Dia ketemu di pintu orang yang berhutang kepadanya dituntut habis-habisan. Ya, dia mengalami kemurahan tapi dia tidak menerapkan kemurahan yang sama. Ya, lalu ada orang Samaria yang baik hati. Ya kan? Jadi ada banyak sekali gambaran di firman Tuhan. Kan ada gambaran orang yang bisa bermurah hati di luar kita, tetapi tolak ukurnya yang beda, teladannya yang beda, sumbernya yang beda. Kita kalau bermurah hati, sumbernya siapa? Tuhan Yesus. Ya, sumbernya dari mana? Dari ajaran firman Tuhan. Nah, itu jadi sumber kita, sehingga action kita adalah action seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Baik. Terima kasih buat penjelasannya. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan satu lagi, yaitu apa dampak itu atau manfaat ya bagi kita. Tapi saya pikir secara apa yang disampaikan oleh kedua pastor tadi itu memang sudah langsung berbicara tentang dampak baik pada diri kita maupun kepada orang lain ketika kita hidup dalam kemurahan. Oleh karena itu, kita langsung saja mendengarkan kesimpulan dari kedua hambanya, Pastor Stephen dan Pastor Hendra. Silakan. Hidup murah hati, jangan pernah takut untuk hidup murah hati. Karena dengan bermurah hati, itu bukti kita telah mengalami kemurahan. Dan ketika kita bermurah hati, kita adalah orang yang berbahagia. Semangat murah hati. Haleluya. Ya. Hidup dalam kemurahan hati memang tidak semudah dengan apa yang kita katakan. Tetapi kalau Anda atau saya ingin hidup berbahagia, menerima kembali apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita lakukan, dan
disukai oleh banyak orang, belajarlah hidup dengan murah hati dan dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh kedua sahabat saya, Pastor Hendra dan Pastor Stephen. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh dua hamba-Nya. Seperti biasa, bagi sahabat-sahabat Lentera Injil TV yang mempunyai pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang mungkin belum disampaikan oleh dua pastor ini, jika ada sahabat Lentera Injil yang ingin menambahkannya, maka dengan senang hati kami mempersilakan untuk menuliskannya dalam kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, kami dengan sukacita akan menjawabnya. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang dalam program yang sama dengan tema-tema yang berbeda dan yang menarik. Dan semuanya itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor Stephen. Terima kasih Pastor Hendra. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.